Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kiranya hari ini, saat ini kita memperoleh semangat baru, kekuatan baru, berkat-berkat baru oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan dengan renungan Logos HKBP Limo. Adapun firman Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudaraku yaitu 2 Timotius 2 ayat 19, demikian firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun tema buat kita yaitu Tuhan mengenal kepunyaannya, dan saya coba kutip firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 14b. Demikian firman Tuhan, kata Yesus, "Aku mengenal domba-dombaku, domba-dombaku mengenal aku." Adapun perikop Alkitab, nasihat dalam menghadapi pengajaran sesat. Nama Timotius di sini adalah kawan sekerja Rasul Paulus, disebut juga anak rohani Paulus. Timotius dipersiapkan, dibekali, ditetapkan untuk menggembalakan jemaat Efesus, untuk mengayomi jemaat di Efesus, karena memang di sana ada salah pemahaman atau ada pengajar sesat yang bernama Hymenaeus dan Philetus, di mana pengajaran yang sesat tersebut merusak iman sebagian jemaat yang ada di Efesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dengan pengajar sesat tersebut yang penuh kefasikan, bersilat lidah dan bohong, di mana Timotius dibekali dengan pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga, kita juga perlu pembekalan pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Secara khusus di dalam nats ini yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tahu sebagai orang percaya, oleh karena kebangkitan Tuhan Yesuslah kita memperoleh bagian di sorga. Oleh karena kebangkitan Tuhan Yesuslah kita memperoleh hidup kekal. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, sia-sialah iman percaya kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang percaya kepunyaan Tuhan, hendaklah kita hidup di dalam kasih Kristus dan damai sejahtera Allah. Hendaklah kita menghindari soal-soal yang tak berfaedah yang menimbulkan perselisihan. Hendaklah kita hidup ramah, sabar, lemah lembut untuk menuntun orang yang salah jalan. Kita juga hendaklah cakap mengajar, bukan menggurui, tetapi saling membangun, saling memotivasi. Inilah tugas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua, sebagai orang percaya milik kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita umat percaya kepunyaan Tuhan, hendaklah kita hidup dalam koridor Tuhan. Biarlah kita senantiasa minta bimbingan Roh Kudus agar kita tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran di luar Kristus. Dengan persekutuan yang eratlah kita, dengan menyebut nama Tuhanlah, hendaklah kita meninggalkan kebiasaan buruk kita. Bapak Ibu Saudaraku, dengan persekutuan yang erat kepada Tuhan, dengan hubungan yang erat kepada Tuhan, kita dapat menjaga relasi dengan Tuhan dan sesama. Oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan mengenal kepunyaannya
Tuhan mengenal setiap pribadi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap pribadi umat-Mu, jemaat-Mu. Ajar kami untuk tetap setia dan taat, agar kami tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang salah. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu yang boleh kami rasakan, yang boleh kami nikmati. Kiranya semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga memohon belas kasih-Mu untuk bangsa ini. Berkatin segala suku bangsa. Kiranya semua suku-suku bangsa mengenal-Mu, menyembah-Mu, ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, berkati urapi para hamba-Mu, misionaris, kiranya sukacita, damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Inilah dua permohonan kami. Ampun kami atas dosa salah kami. Mungkin kami salah bertindak, salah berucap, sehingga kami menghadapi banyak masalah. Termulialah nama-Mu Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.